أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, yang kami hormati Ketua Masjid An-Nur Bapak Doni, yang kami hormati Ketua Panitia acara PHBI peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Bapak Sutrisna Sutriana di seperti ini orang Sunda nih Pak, tapi kata bapaknya orang Melayu ini Pak. Juga yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Menterado atau yang mewakili Bapak Mubarak, kawan-kawan saya Sartini. Yang kami hormati juga Bapak Dini, guru agama Islam di Muslim apa di sini Pak? Jahat bro. Serta para pemuka agama, pemuka masyarakat, Bapak Undang ya, Bapak Undang ini Odang, Bapak Odang ini termasuk kawan juga. Pertama saya kenal dengan Pak Leman, datang di sini. Kemudian Pak Joni, Pak Undang, ini kawan-kawan saya di sini. Alhamdulillah dapat bersilaturahmi. Saya di sini mendapat kawan yang baik-baik semuanya. Karena Bapak Ibu, kita bersilaturahmi ini kata Nabi ada dua fadilahnya. Yang pertama dimudahkan rezekinya, yang kedua dipanjangkan umurnya. Mau ke Bapak Ibu dimudahkan rezekinya? Benar kita penceramah kan dah keluar rezekinya, kuenya, minuman, ini lebaran kita silaturahmi Bapak Ibu. Yang kedua kata Allah, kata Nabi dipanjangkan umur. Alhamdulillah kawan saya pernah menanyakan kawan saya umurnya sekarang sudah hampir mau 90 tahun. Hampir resepnya rupanya dia suka bersilaturahmi, suka berkawan-kawan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita digerakkan oleh Allah, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan. Ada kawan kita Pak yang sehat tapi tidak sempat, jadi ini janda yang di rumah, betul lah, tidak sempat pergi ke masjid dengarkan ceramah. Padahal orang yang datang di masjid ini, yang sedang menuntut ilmu ini, sama pahala dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah-langkahnya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita hadir di majelis ilmu agama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam juga kita aturkan, kita bacakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Nabi kita
Rasul utusan Allah yang mana ajaran-ajaran beliau ini adalah untuk kebaikan, keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Asbab dari perjuangan beliau dan para sahabat, kita bisa merasakan nikmatnya keimanan, nikmatnya Islam, hingga sampailah di Bali ini ajaran-ajaran Islam karena sebab perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Bapak Ibu, supaya ajaran kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya minta kepada Bapak Ibu semuanya berdiri. Kita baca sholawat sama-sama. Karena kata Nabi, man sholla wahidan sallallahu alaihi wasallam asyra. Siapa yang bersolawat kepada aku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi kita supaya mendapat rahmat oleh Allah, kita berdiri, kita baca sholawat dulu. Nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita umat Islam, nikmat lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsul Anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta istiru wa qali, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaika, fatabat minhul buduru, Bismillah husni kamara'aina, Qatlu ya wajar sururi. Allah ya Nabi salam Alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Silakan kakak duduk kembali. Alhamdulillah, kita telah membacakan sholawat kepada Nabi kita, Nabi yang bisa memberi syafaat kepada umatnya nanti pada zaman.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita berpikir dulunya kita ini tidak ada, lalu diadakan oleh Allah. Kemudian dulunya ayah kita ini tidak ada, lalu diadakan oleh Allah. Nek kita tidak ada, lalu diadakan oleh Allah. Pernahkah kita berpikir apa sebenarnya tujuan Allah ini menciptakan kita di alam dunia ini? Kan dulu kita tidak ada, adik-adik ini tidak ada, Pak Iwan ini tidak ada, Pak Ustadz tidak ada, semuanya ini tidak ada, lalu diadakan oleh Allah. Pasti Allah ini ada maksud dan tujuannya. Yang tahu jawabannya cuma Allah. Lalu Allah memberi jawabannya melalui para nabi, para rasul, dan para sahabat, ulama-ulama. Tujuan Allah menciptakan kita ini sebagaimana di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak dengan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadah kepada berarti agama. Tujuan Allah menciptakan kita ini bagaimana kita ini bisa menjalankan agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ajaran agama kita yang membawanya adalah Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Dia ini Nabi yang ajak kita masuk surga. Masa kita tidak mau memperingati hari kelahirannya? Nabi yang bisa nolong kita nanti masuk ke surga. Maka ya, ada orang-orang di Rompang sana, saya lihat kemarin, ya, dia ngantikan maulud penagi nabi, meriah, lengkap dengan buah-buahan yang kue. Kita tahu ini lahirnya Nabi Muhammad. Kalau tidak lahiran Nabi Muhammad, kita tidak bisa Idul Fitri, tidak bisa Idul Adha, tidak bisa Muharraman, tidak bisa puasa Ramadan. Inilah asbab lahir Nabi Muhammad, kita bisa menikmati dari yang lainnya. Maka bergembira, kita bergembira. Mengapa kata saya tak banyak benar? Ada buah-buahan ini katanya supaya barokah. Barokah. Barokah itu apa, Pak? Barokah itu adalah kebaikan. Bisa jadi Allah beri kesehatan, bisa jadi Allah beri kita rezeki, bisa diberi kesehatan anak kita, bini kita, ya. Kita dinaikkan Allah derajat kita. Ini namanya barokah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Bapak Ketua Panitia, ya, sudah lama mengadakan maulidan kegiatan ini. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melihat. Ini adalah ajang kita silaturahmi, ajang kita saling melebur, saling maaf-maafkan, ajang kita belajar agama, ya. Kita disebutnya saudara, saudara dalam Islam kita bersaudara. Bagi kita ini saling menguatkan ajaran agama kita ini. Maka Islam ini menjadi kuat kalau kita saling dukung mendukung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita kembali ke cerita Maulid artinya hari kelahiran Nabi. Kita ulangi lagi peringatannya, udah berapa? 1440 lamanya kita Nabi itu meninggalkan kita. Walaupun kita tidak melihat Nabi, tapi kita yakin adanya Nabi. Bukti adanya Nabi, adanya Al-Quran, adanya ajaran
Kemudian peninggalan-peninggalan Nabi sampai sekarang masih ada peninggalannya. Sorbannya, tongkatnya, pedangnya, sandalnya. Nah, ini bukti-bukti adanya Nabi dulu. Nabi Muhammad dia lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ya. Ketika itu tentara bergajah ingin merobohkan Ka'bah. Nah, karena dia pengen nak pindahkan, dia tak suka Ka'bah itu berada di kota Makkah, dia pengen pindahkannya ke daerahnya. Nah, sehingga ketika itu Allah tidak ridho dan Ka'bah ingin dirobohkan oleh tentara bergajah Abraham, maka diutuslah burung ababil untuk menghancurkan tentara yang hebat ketika itu hingga tidak bisa. Karena Ka'bah itu rumah Allah dijaga oleh Allah. Tempat yang disucikan. Maksud rumah Allah itu adalah tempat yang disucikan oleh umat Islam, ya, bukan Allah yang bercokol gitu, bukan. Nah, Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Contohnya angin. Angin ada tak? Ada. Tapi dapat kita rasakan, tak dapat kita lihat. Dia ada, tapi tak dapat kita lihat. Rasa ada tak? Ada. Rasa manis, rasa masin. Dapat tak kita lihat rasa? Tak bisa. Tak dapat. Jawablah. Tak bisa. Tak dapat kita lihat, tapi ada. Dia yang menciptakan kita. Bayangkan Bapak Ibu, kita diciptakan oleh Allah dicantik, bagus, sempurna. Hidung kita diletakkan di depan, alis kita tak pandai panjang, pendek terus kecil. Kalau dia panjang lurus ke mati kita. Rambut kita, rambut kita tak pandai panjang, kelihatannya, ya kan? Gigi kita tapi terus tak pandai panjang. Kalau panjang habis kita. Ini hebat Allah. Telinga kita tak taruhnya di atas, taruh di samping, taruh di atas, kena hujan masuk ke lubangnya. Betul tak Pak? Nah, hebat Allah. Kemudian kita makan, di prosesnya makanan kita jadi tenaga, jadi kotoran, jadi kencing. Ini hebat Allah dengan kita. Maka kita ini harus bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita. Lalulah Nabi Muhammad inilah yang membawa ajaran Allah. Kalau tidak asbab Nabi Muhammad ini, kita masih jahiliyah. Bayangkan zaman jahiliyah, orang menciptakan Tuhan dari tepung. Jadi diceritakan dalam riwayat, Sayyidina Umar itu menangis. Kemudian lalu ketawa. Lalu Rasulullah, ngapain engkau nangis, sebentar ketawa. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar, aku menangis, katanya. Nah, ini ada pendapat dua. Ada yang mengatakan pendapat ini sahih, ada juga mengatakan dhaif. Tapi kita anutkan ceritanya lah ya. Aku menangis katanya ketika itu saya punya anak perempuan. Anak perempuan saya bawa ke padang pasir, ya. Saya gali pasirnya. Kemudian anak saya memegang jenggot saya. Ayah ini mau apa ya gali pasir? Ya misalnya Allah. Rupanya anaknya mau dikuburkannya hidup. Iyalah Sayyidina Umar menangis.
Yang kan zaman jahiliyah, kalau ada anak perempuan dikubur hidup-hidup meninggal. Ada juga satu riwayat yang mengatakan bahwasanya zaman dulu ada seorang lelaki jahiliyah, dia punya anak kerja, macam kita kerja Malaysia lah, dia kerja, lalu kawin, perempuan itu kawin, lalu disuruh milih, kau mau taat kepada suamimu atau taat kepada bapakmu. Rupanya dia ini milih kepada majikannya dari yang suami. Lalu bapaknya ini sedih. Semenjak itulah anak ini karena tidak patuh kepada bapaknya, katanya membawa sial. Maka semenjak itulah tradisi orang Arab waktu itu, kalau ada anak perempuan takutnya sial, maka dikubur hidup-hidup. Sejak Nabi Muhammad lahir, perempuan ini dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Nabi. Tidak boleh lagi membunuh, ya. Perempuan disuruh tutup aurat, dinaikkan derajatnya, nikah betul-betul. Kalau dulu tidak seperti itu. Jadi agama ini aturan untuk mengatur kehidupan manusia supaya bagus, Pak. Misalnya, ya, coba kalau kita kawin seperti kucing, lengkap berbini, tinggalkan. Tidak ada aturan. Maka Allah bikin aturan, nikah betul, dipelihara anak, dipelihara bini, bikin rumah bagus. Dia namanya aturan, agamanya aturan, supaya hidup bagus. Cara kita beribadah diatur, bagaimana cara beribadah kepada Allah yang bagus ini diajarkan oleh Nabi. Cara kita bermuamalah, berdagang yang bagus diajarkan. Ini sebelum kelahiran Nabi banyak kejadian-kejadian yang zalim. Akhirnya lahir Nabi Muhammad, ibunya bernama Aminah. Bapaknya namanya Abdullah. Tapi ketika itu ibunya umur 6 tahun, ya, ibunya udah meninggal dunia Nabi Muhammad ini. Sebelum umur 6 tahun dia diajak ke kuburan bapaknya, namanya bapaknya Abdullah. Jadi kita dianjurkan, Pak, berziarah kubur, mengingatkan kematian. Baik ingat gak, nanti aku ikut juga nanti meninggalnya, supaya kita beribadah kepada Allah untuk bekal kita. Umur 8 tahun kakeknya lagi meninggal dunia, ya, bapaknya meninggal dunia, emaknya meninggal dunia, kakeknya meninggal dunia, yatim. Kalau ada nama yatim piatu nih, susah nak minta duit dengan siapa? Emak tak ada, ayah tak ada. Ini deh ditempa dengan kesusahan. Nyari kambing, dia ikut pamannya berdagang. Cuma yang anehnya ketika berdagang Nabi kita, dia diikuti oleh awak, diikuti oleh setiap dia berjalan diikuti awak. Jadi pamannya tadi itu membawanya. Ini ada suatu kali yang ada namanya pendeta melihat seperti itu, ini tanda kenabian. Kenabian Nabi Muhammad. Umur 25 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan siapa? Khadijah. Dengan Aisyah. Khadijah. Dengan Siti Khadijah. Karena ketika itu dia ada nama Siti Khadijah itu. Ada di belakang. Ya, Siti Khadijah. Kawannya pedagang Maisaroh. Maisaroh itu bukan perempuan, tapi laki-laki. Karena Nabi Muhammad ini jujur, Siti Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad.
sehingga mau menikah dengan Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad ini ada 4, bukan 4 orang, 4 sifatnya. Dia orang yang jujur, sehingga ketika itu dia termasuk pemuda yang kaya, Pak. Dia bisa melamar Siti Khadijah itu 99 onte. Bayangkan Pak, kita sekok sapi yang lamar perempuan anak cari kan ini. Betul Pak? Betul. Dia 99 onte. Nah, bayangkan, berarti termasuk miliarder Nabi Muhammad. Dia termasuk pedagang yang sukses. Puncaknya. Lamar Nabi Siti Khadijah. Tapi apa yang terjadi? Dia orang kaya, orang yang sukses, Siti Khadijah juga sukses. Uang-uangnya tadi dikorbankan untuk mensiarkan agama. Dikorbankan untuk berjuang sampai-sampai Siti Khadijah, kalau saya meninggal katanya, ambil tulang-tulangku untuk jembatan, untuk orang berjuang di jalan Allah. Bayangkan, saking dia ikhlasnya, bagaimana agama ini bisa tersebar. Ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setelah itu Nabi Muhammad kita di dalam perjuangannya, kalau kita tadi melihat judul ini kan meneladani artinya kita contoh Nabi Muhammad apa yang kita contoh. Yang pertama dia orangnya jujur. Nah, kalau orang jujur nih Pak, bisa membawa ketenangan hati. Orang suka dengan dia karena dia orang yang bisa dipercaya. Catat. Kemudian Nabi kita ini orang yang Catat. amanah. Catat. Jujur amanah. Betul ya Pak Undang? Nah, kalau Muhammad jujur, ya. ilmu pengetahuan, Muhammad jujur, tulisnya. syarat utamanya jujur, tak boleh bohong. Kalau suka berbohong, ilmunya tidak akan bisa jadi. Belajar ilmu pengobatan. Ini yang pesan guru saya. Ya betul Pak Undang. Jadi Bapak Ibu, kalau ibu-ibu ini, bapak-bapak ini orang yang jujur, insya Allah bekerja disenangi oleh bosnya, berkawan disenangi kawannya. Amanah, amanah menjalankan Geser sini. perintah Allah. Allah suruh sampaikan wahyunya, dia sampaikan. Tabligh artinya menyampaikan, mendakwahkan agama. Patonah artinya orang yang cerdas. Maksudnya adalah kalau nak kita contoh orang yang cerdas itu adalah orang yang menuntut ilmu. Nah, betul nak Pak? Kalau kita mau cerdas berarti kita harus belajar Pak. Belajar untuk anak-anak kita, diajarkan ngaji, diajarkan agama, diajarkan juga ilmu-ilmu dunia untuk bekal dia. Jangan nak main HP dolen. Nah, digital. Coba Pak katanya Pak. Digital, main HP. HP ini termasuk berantu Bapak Ibu. Sampai nak tidur masih pegang HP ya, gitu. Karena HP di HP itu HP pengadeh. Betul Bu? Nah, sekarang tuh HP tuh berantu bahasanya. Nah, sampai nak tidur pun masih pegang HP, nonton di YouTube, nengok Facebook. Ujung-ujungnya anak bangun kesiangan. Ujung-ujungnya anak malas belajar main HP dolen. Jadi begini ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anak main HP diatur. Memang sekarang kita tidak bisa juga menghindari zaman, karena zamannya sudah, jadi diatur. Waktu dia main, silakan main. Waktu dia belajar, suruh belajar. Waktu sholat, suruh dia sholat. Waktu dia makan, suruh dia makan. Diatur, dibikinkan jadwal dia, sehingga dia tidak fokus main game, main HP terus. Kalau mau menjadi anak yang pintar, anak yang sukses nanti besarnya. Bapak penyuluh, saya dulu gitu juga, anak murid saya punya TPA juga Bu, punya TPA.
sekitar 50 juga murid saya. Jadi orang tua banyak keluh. Karena betul kata bapak tadi zaman digital, karena suka nak main HP oleh anaknya. Akhirnya di TPA katanya. Belajar agama, belajar ngaji. Kita yang ngaturnya. Kalau HP berjalan terus dia. Apa informasi yang ditolen? Kalau kita tidak nyetopnya, kita tidak pada stop. Ukur-ukuran habis caranya, betul Pak? Habis dasar baru air gitu. Ini yang kedua, zaman digital ini zamannya fitnah juga Pak. Sekarang terjadi demo-demo kemana-mana kan? Demo-demo. Rupanya demo itu diciptakan juga supaya mengasut orang-orang kita ini supaya berdemo. Ada provokatornya, bakar-bakar, yang dibakar gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung dewan. Akhirnya kacau negara kita. Ada yang memprovokator. Jadi kata Nabi, apabila dengarkan berita, periksa dulu, jangan sampai kita terjebak dengan berita itu. Periksa dulu, benar tak berita itu? Karena sekarang Pak zaman AI katanya. AI itu gambar yang tak bergerak bisa bergerak Pak. Kita berfoto ini kan, foto. Bisa ngomong, bisa bergerak ya Pak. Sama dengan kita. Biasanya di iklan-iklan tuh Ustaz Agim, Ustaz Hidayat Nur Wahid, Oma Irama ngomong. Ada gambarnya Pak. Dia bisa menggerakkan mulut, suaranya pun bisa juga. Jual obat kencing manis, diabetes. Oma Irama jual mempromosikan obat kencing manis. Padahal itu iklan, padahal itu AI. Bukan Oma yang jualan tuh, yang ngomong tuh bukan. Inilah kecanggihan teknologi Pak. Zaman sekarang kita mau hati-hati. Kita mau kata Nabi teliti kalau mendengarkan berita. Ini kaitannya dengan digitalisasi sekarang. Udah. Setelah itu Bapak Ibu, Nabi mendapatkan wahyu umur 40 tahun. Ketika itu Nabi berpikir banyak manusia ini tidak mau beribadah kepada Allah. Wanita hamil dibelah perutnya, dijadikan taruhan, berjudi, menyembah berhala. Di dekat-dekat Ka'bah itu banyak berhala, menyembah patung. Adalah patung itu ketika Nabi Ibrahim merobohkan patung, dikasihkannya kapak di lehernya patung yang paling besar. Lalu raja itu bertanya, siapa yang merobohkan patung-patung ini? Lalu Nabi Ibrahim berkata, yang merobohkan patung itu adalah patung yang paling besar itu. Maksud dia adalah mendidik orang Arab ketika itu supaya nggak usah nyembah patung. Dia mengenalkan bagaimana menyembah Allah, mengenalkan Allah. Jika itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpikir dapatlah wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama adalah surah Al-Alaq. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Bergegar Nabi Muhammad. Bergegar Nabi Muhammad turun di gunung. Buah Hira itu di atas gunung turun, diceritakan dengan bininya. Dicerita dengan Warakah bahwa Warakah itu Namus itu adalah malaikat Jibril. Dia nanti bisa jadi nabi. Itulah pertama-tama Nabi Muhammad menerima wahyu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ini tersebar tidak mudah. Tidak mudah, dengan bersusah payah Nabi sampai Nabi itu dikejar oleh kafir Quraisy, masuk ke dalam gua, ya. Allah menyelamatkannya. Tapi tersebarnya Islam disambut di kota Madinah dengan Tola'al badru alaina
masyarakat Madinah suka, senang dengan datangan Islam, dengan ajaran Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mengenal Islam, baca Al-Qur'an, baca hadis, disitulah banyak ajaran Islam yang mengajarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cerita ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah cerita wafatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini ketika wafat, para sahabat tidak percaya, terutama Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad ini sudah mati? Muhammad itu cuma pergi menghadap Tuhannya. Nah, jadi kata Sayyidina Abu Bakar, Nabi kita ini sama dengan kita, manusia juga, dia mati juga. Tapi sebelum mati, malaikat pencabut nyawa minta izin berkali-kali kepada Allah. Gimana caranya nyabut nyawa Nabi Muhammad ini? Karena Nabi Muhammad ini adalah kekasih Allah. Izin dulu, lapor dulu. Nabi kita saja merasakan sakitnya sakaratul maut, apalagi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika itu pesan Nabi ketika dia meninggal, as-shalah, 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 an-nisa, an-nisa, an-nisa. Pesan Nabi terakhir, sholat, sholat, sholat. Perempuan, perempuan, perempuan. Perempuan kena sebut juga. Mengapa kita harus sholat? Sholat inilah amal yang pertama yang diperiksa di alam akhirat nanti, kubur, di alam barzah. Ini kan. Kemudian sholat ini kan komunikasi kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Selain ibadah sholat ini, kita juga bisa komunikasi Pak dengan Allah, berdoa kepada Allah. Saya pernah Pak dikabulkan Allah doa saya. Saya cerat nak pergi ke Makkah. Cerat tengok orang umroh nengok orang umroh. Biasanya kan kita kan mandang aja ya, mandang gambar Ka'bah. Cerat rasanya nak pergi ke Ka'bah juga. Tapi jalan macam mana? Sedangkan saya itu guru ngaji. Tak masuk akal Pak. Secara logika tak masuk akal. Jadi saya sholat, ya Allah, saya cerat ke Makkah, tapi tidak berduit. Tolonglah ya Allah, jalannya bagaimana supaya saya bisa pergi. Selama 3 bulan saya sholat tahajud, selain sholat wajib, sholat tahajud, tiba-tiba ada kawan saya pergi umroh, melihat saya ada yang sinun. Saya sampai dengan bapak-bapak juga mimpin yasinan. Setelah yasinan saya mimpin tolawatan. Jadi saya pengiwan terimpit katanya. Kaki ramai berimpit. Ayah nak berjalan, ayah nak bernapas. Ya, ibu-ibu. Jadi saya bacakan selawat yang diajarkan bagi jadi lapang, saya mudah nak pergi ke Raudah. Dan saya sepertinya ada menengok Bang Iwan. Mungkin Bang Iwan nanti ini bisa pergi ke Mekah katanya. Ada ngomong. Mana mungkin kata saya ini kerjaan tuh kalau lah guru ngaji Pak, berapilah penghasilannya, nak nabung cemane. Akhirnya saya ditelepon oleh kakak saya. Assalamualaikum Wan, mau ke kau pergi umroh? Kata saya.
Mau lah kata saya, inilah yang saya tunggu-tunggu, ya kan? Kalau kau mau, kau kawankan mak, duit ke hade, katanya. Alhamdulillah, rezeki, kata saya. Kau kita nak nabung pak, bila-bila nak pergi umroh. Tapi tadi orang tu Allah utus orang untuk nak umrohkan saya. Berangkatlah saya ke Mekah. Berangkatlah saya ke Madinah. Saya udah matang Mekah, Ka'bah. Udah matang kuburan Nabi. Kuburan Nabi itu jarak 10 meter wangi pak. Kita pergi ke sana, Nabi kita, mati kita itu menangis. Kita tidak mau menangis pada meleleh seorang mati itu. Pokoknya lihat orang di situ deh. Assalamualaikum ya Rasulullah, menangis orang. Seluruh dunia yang ada di sini. Bayangkan pak, Sudah saya lihat ada orang macam nak arang, pak, bukit hitam yang nampak gigi dengan mati putih ya. Bayangkan orang kata saya, orang negro. Yang cantik ada juga orang India, orang Pakistan. Nilai ini kita biasa nonton TV kan, melihat orang India, orang Pakistan cantik-cantik. Siun macam-macam model manusia. Ada orang yang putus tangannya sampai ke sini. Oh inilah kali ini kata saya, orang yang curi kena potong tangannya. Sana kena potong pak orang curi. Jadi peminta-minta dia di sana. Ya saya minum dulu pak. Jadi alhamdulillah Allah izinkan saya pergi ke sana Pak. Ke Mekah, pertama ke Madinah dulu Pak. Setelah itu ke Mekah. Memang nikmat Pak pergi ke sana. Tidak ada kenikmatan yang kita rasakan ke kita di sini ke sana orang lain nikmat ibadah. Makan kan sudah kena tanggung, ya pada suasananya lain Pak, suasananya. Apalagi ya, kita pandang Ka'bah manis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-salat Pak. As-salatu miftahul jannah. Salat itu kunci surga. Kalau motor nak kunci, bagaimana yang kita nak jalankannya? Betul Pak? Jadi kalau kita nak jalankan motor harus ada kunci. Kalau kita mau masuk kuncinya adalah sholat. Sholat pun kita harus paham Pak, belajar apa yang kita baca, kita mengerti, belajar sedikit-sedikit. Kita menyembah Allah, baca doa begitu menyembah Allah. Dia banyaklah memberikan kita nikmat kepada kita. Coba kita pikirkan. Makanan yang yang Allah berikan kepada kita, ikan itu banyak tuh rasa-rasanya. Ikan sepat lain rasanya, ikan roan lain rasanya, ikan lele lain rasanya. Baru ikan, belum ikan tahu di sini, ya kan? Ikan tenggiri, ikan tongkol, lain rasa-rasanya. Hebat ya Allah, kaya Allah. Kita manusia ini banyak nih kan, lain-lain parasnya. Betul tak? Lain-lain tidak ada yang sampai parasnya tuh, padahal satu sampai ya. Manusia namanya. Kalau ayam, sampai ayam putih-putih namanya. Betul lah Pak. Kalau kambing sampai ada juga bebek namanya. Betul lah. Kita manusia ini undang lain parasnya tak ada yang sama itu. Ada yang sama. Kecuali kembar lah baru sama. Walaupun kembar tetap ada beda sedikit. Hebatnya kayanya Allah. Insyaallah. Belum lagi Allah ciptakan buah-buahan macam-macam.
kelapa Allah ciptakan. Pernah tak kita berpikir kemana Allah masukkan air kelapa? Secara logika dia terbuka baru bisa masuk air, betul tak? Tapi ini dia tak tertutup, tak ada air dalamnya, betul tak? Siapa yang masukkan air dalam buah kelapa? Allah. Kemudian burung-burung, kucing, siapa yang ngecek warna kulitnya itu? Allah. Allah ni yang sayang dengan kita. Wala tafakkaru, kata Allah. Ngapain tak kau pikirkan? Ngapain kau tak kau pikirkan? Jadi kita Bapak Ibu disuruh juga berpikir. Sebab kita pikirkan kayu ini yang murah bisa jadi mahal. Bagaimana dia bisa mahal? Kita buat kursi, kita buat lemari, mahal jadinya. Padahal kayu ia murah, ya kan? Begitu juga, benang murah, tapi setelah dibikin baju, ada yang 200.000 baju, mahal jadinya. Asbab pikirkan. Asbab kita pikirkan emas yang di dalam tanah bisa keluar. Kalau tidak kita pikirkan, tidak keluar-keluarnya. Betul tak? Bagaimana lah supaya keluarkan emas dalam tanah ini? Kita dompengnya. Baru dia dapat. Siapa yang nyimpan emas tuh di dalam tanah tuh? Bertahun-tahun tuh dari zaman Belanda di Menterado ini udah diambil emas. Zaman Cina dulu Lampang. Ini ada kerajaan di Menterado ini dulu, namanya Kerajaan Lampang. Kerajaan Cina, Republik Rakyat Cina. Ada. Yang benderanya masih ada. Telah. Dari zaman dulu diambil emas Menterado masih ada. Siapa yang ngantarkan emas di Menterado ini? Allah nyuruh kita cuma untuk ibadah aja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Ini kita jadi subuh kita sholat. Ini kita dah banyak ambil nikmatnya subuh kita sholat. Kalau kau tak sholat, nanti kata Allah dalam kubur kau masukkan ular. Dimasukkan ular, kita dibakar, dipelasah. Tidak sholat. Maka oleh karena itu kita laksanakan sholat. Kalaupun sakit, kita tidak sempat kita berdiri duduk, kata Nabi. Tidak sempat duduk baring. Sholat yang paling afdolnya adalah di masjid. Sholat di masjid itu 27 beri Allah pahala. Kalau sholat sorangan 1.